Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berikut akan kami bacakan Warta Gereja Minggu tanggal 11 Juli 2021. 1. Pengkhotbah hari ini, Minggu tanggal 11 Juli 2021, akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Brita Tristyo Nugroho, SSI Teol. 2. Ibadah tatap muka ditiadakan. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa ibadah tatap muka di GKJ Jatinengratan selama bulan Juli ditiadakan. Ibadah online hanya dilaksanakan 1 kali saja, mulai hari ini, Minggu, tanggal 11 Juli 2021, yang akan ditayangkan melalui channel YouTube GKJ Jatinengratan pada jam 6.30 dengan jadwal sebagai berikut. Minggu, tanggal 11 Juli 2021 dengan bahasa Indonesia. Minggu, tanggal 18 Juli 2021 dengan bahasa Jawa. Minggu, tanggal 25 Juli 2021 dengan bahasa Indonesia. Demikianlah warta gereja dari majelis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri memasuki ibadah. Jemaat diundang untuk berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18, bait 1 dan 2. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir sungguh di jemaat-Nya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam ibadah minggu yang diberkati oleh Tuhan hari ini, kita bersama-sama akan senantiasa memuji kebesaran nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah bersama-sama kita nyatakan rasa syukur kita dengan memuji nama Tuhan, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus.
terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang mengah, yang lebih indah Yesus sertamu di sorga dan di dunia. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai dasar dalam kita mengakui dosa kita terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Secara litani, marilah kita menyesali dosa-dosa kita. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari segala dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang-tulang yang engkau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela, maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Jemaat kami undang untuk berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan. Terambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 dan ayat 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita nyatakan rasa syukur kita atas setiap rancangan yang baik yang Tuhan berikan bagi kita, dengan memuji nama Tuhan, Tuhan pencipta semesta. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah
Bapak Ibu dan Saudara, marilah bersama-sama kita menghadap di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu setiap hari, karena Tuhan adalah sosok yang selalu kami puja. Tuhan adalah sosok yang selalu memberikan kami berkat yang luar biasa. Kesehatan, kecukupan, penghiburan, perlindungan, damai sejahtera, dan banyak lagi hal yang membuktikan Tuhan mencintai hidup kami. Oleh sebab itu kami senantiasa menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Sudilah Tuhan senantiasa memberikan kami berkat. Tuhan yang memberikan kami anugerah di dalam hidup kami. Tuhan, di dalam ibadah pada pagi hari ini, kami membawa tiap doa-doa kami, seruan hati kami, permohonan-permohonan kami kepadamu. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu di GKJ Joyotiningrat ini. Di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, banyak sekali anak-anak Tuhan yang terdampak. Maka dari itu kami memberanikan diri kami untuk menghadap di hadirat-Mu. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu di GKJ Joyotiningrat. Kami berdoa untuk jemaat yang ada di Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, Blok E, dan juga kelompok Cemani. Kiranya Tuhan memberkati satu persatu jemaat-Mu di gereja ini. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati dengan damai sejahtera. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan, baik kebutuhan jasmani dan juga rohani. Kami berdoa untuk kesatuan hati jemaat-Mu di GKJ Joyotiningrat, untuk kerukunan, untuk toleransi, saling menopang satu dengan yang lain. Biarlah melalui jemaat-Mu di gereja ini, nama Tuhan Yesus semakin dan semakin lagi dimuliakan. Bapa, kami secara khusus berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang sakit atau sudah memasuki masa lansia. Kami berdoa untuk Bapak Warsono, Ibu Sri Esudiono, Bapak Suparno, Ibu Sujono, Ibu Slamet Suripto, Ibu Ratna Murtiningsih, Ibu Sudiatmi, Ibu Rosdioko, Ibu Ayub, Ibu Jumini, Ibu Dwi Estu, Ibu Marti, Bapak Hadi Sumarso, Bapak Sukesman, Ibu Wuryanto, Ibu Muryati, Ibu Kin Subekti, Ibu Sangati, Bapak Hartono Mulyo, Ibu Sugiarto, Bapak Sutresno, Bapak Darmanto, Ibu Joko Hati, Ibu Rukiah, Bapak Slamet Haryati, Bapak Joko Widodo, Mbah Atmo, dan juga saudara-saudara kami lain yang membutuhkan pertolongan dan cinta kasih dari Tuhan. Kami mendoakan sepenuhnya saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, penghiburan, kesehatan, serta kecukupan. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup dan kehidupan saudara-saudara kami. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa membimbing, supaya saudara kami senantiasa berserah kepada Tuhan, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Bapa, kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, dan secara khusus Kota Solo. Ya Bapa yang baik, kami percaya dan mempercayakan sepenuhnya kehidupan bangsa Indonesia dan Kota Solo kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku.
Setiap rancangan yang terjadi dalam bangsa Indonesia, kami percaya Tuhan sudah menulis sedemikian rupa, sehingga pada waktunya nanti kami akan melihat pelangi kasih Tuhan yang begitu indah. Bapak yang baik, saat ini pun kami juga menerima anugerah waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon bimbingan dari Roh Kudus, supaya kami mampu mengarahkan hati kami dan dapat menerima firman Tuhan dengan layak dan sebaik-baiknya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami haturkan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang berkati oleh Tuhan, bersama kita akan menerima firman Tuhan. Dan kita akan mendasarkan firman Tuhan ini dengan pembacaan Alkitab di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai ayat 29. Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai ayat ke-29. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia tetap melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya.
Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang berkati oleh Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu yang saat ini beribadah bersama dengan keluarga masing-masing di rumah? Saya berharap Bapak Ibu di dalam situasi pandemi ini senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Bapak Ibu senantiasa sehat, selalu berpengharapan yang positif kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita pada pagi hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang kepadanya di dalam ibadah, dan kita pun menerima anugerah untuk menerima firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibingkai dengan tema setia pada kehendaknya. Setia pada kehendaknya. Bapak Ibu, ada cerita ini hanya fiktif ya, bukan cerita yang asli, ilustrasi saja. Ada seorang pria gagah perkasa bernama Eta, ya. Ini Eta yang lain ya, bukan saya, kan nama Eta itu ada banyak ya Bapak Ibu ya. Ada seorang pria gagah perkasa, wajahnya manis, bernama Eta, sekali lagi bukan Eta saya tetapi Eta yang lain. Eta ini memiliki 2 anjing, dan seorang pria yang bernama Eta ini sering setiap hari memberikan kedua anjingnya ini makan, tetapi memberi makan di tempat yang berbeda, satu di sana dan satu di ujung sini. Kemudian hal ini nampaknya membuat seorang anak sekolahan, ada anak seorang sekolahan yang setiap hari lewat, saya kasih nama Ari ya Bapak Ibu ya, lewat di depan rumah Mas Eta ini, pria yang bernama Eta ini, dan bertanya-tanya. Dan benar suatu hari si Ari ini, seorang anak ini, datang kepada seorang laki-laki bernama Eta tadi. Ia bertanya kepada pria tersebut, mengapa ia selalu memberi makan kedua anjingnya secara berjauh-jauhan. Kemudian kata Mas Eta kepada si Ari tersebut, agar mereka tidak bertengkar dan berkelahi, karena padu kalau makan berdekatan. Kemudian anak itu mengangguk, oh nggih. Tapi merasa sudah cukup, kemudian anak itu akan meninggalkan rumah Mas Eta. Kemudian ketika pada saat ia akan meninggalkan rumah, pria ini menahan tangannya. Saya tunggu dulu dek, sini dulu. Kemudian pria ini mengajak si anak tersebut untuk duduk dan mengenalkan anjing-anjingnya. Dilus-lus seperti itu. Dan ternyata Mas Eta ini dan istrinya itu setiap hari melihat anak ini mondar-mandir, tertarik kepada kedua anjingnya tersebut. Di dalam pembicaraan itu, tiba-tiba Mas Eta berkata kepada si anak tersebut, dek, aku juga punya 2 serigala loh. Di mana? Kok enggak ada? Ada di dalam hati dan di pikiranku.
Serigala itu ada di dalam hati dan pikiranku. Serigala yang pertama, Dik, wah itu luar biasa, penuh dengan kemarahan. Serigala yang pertama itu licik, serigala yang pertama itu serakah, Dik. Sementara serigala yang satunya berbeda sekali, penuh dengan rasa sukacita, senang, jujur, damai, penuh dengan kebenaran, sabar, dan bisa mengendalikan diri. Dan sayang sekali mereka berdua itu selalu bertarung, mesti padu di dalam pikiran, di dalam hati, mesti bertengkar, Dik. Dan serigala itu juga berdiam diri juga di dalam hatimu dan pikiranmu, di dalam hati dan pikiran semua orang. Anak itu kemudian berpikir dan bertanya, kalau ada dua bertarung, lalu siapa yang menang, Mas? Di antara kedua serigala itu siapa yang menang? Kemudian sambil tersenyum, si pria itu menjawab, ya yang menang yang paling sering kamu beri makan. Hah? Yang sering diberi makan? Iya. Kalau kamu sering memberi makan serigala yang jahat, ya serigala jahat akan kuat dan menang. Kalau kamu sering memberi serigala yang baik pun juga akan menang atas serigala yang jahat. Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui ilustrasi ini nanti kita akan belajar bersama. Tidak ada seorang manusia pun yang sempurna di dalam kehidupan dunia ini. Di dalam hati dan pikiran kita mesti memiliki seperti timbangan, Bapak Ibu. Apakah kita menjadi seorang yang baik, atau kita akan menjadi seorang yang jahat ketika kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Kita akan menjadi tokoh yang protagonis atau menjadi tokoh yang antagonis di dalam drama kehidupan di dunia ini. Dan sesungguhnya ini adalah pilihan kita semuanya. Kalau saudara memilih untuk dendam, lebih banyak memberi serigala yang jahat makan lebih banyak daripada serigala yang baik, lebih memilih untuk menjadi seorang yang pendendam, ya maka saudara akan menjadi seorang yang penuh dengan dendam. Sebaliknya, kalau saudara memilih untuk bahagia dan damai sejahtera, maka saudara akan mengikhlaskan segala sesuatu yang menyakitkan dan terus melangkah maju ke depan. Tuhan sudah memberi kita hikmat, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi kita harus tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan dapat merusak hidup kita masing-masing. Seperti cerita kejam, di sini saya membahasakan cerita kejam ya, dari pasutri, pasangan suami istri dan anaknya, yang saya pikir anaknya juga masih polos, Bapak Ibu, dari pasangan suami istri yang bernama Herodes dan Herodias. Cerita ini dimulai dari rasan-rasan, Bapak Ibu. Kalau bahasa Jawanya rasan-rasan ya, antara Herodes dengan orang-orang yang tidak disebutkan siapa mereka. Rasan-rasan sedang membicarakan siapa toh Yesus sebenarnya. Yesus dianggap berbeda-beda dengan orang banyak. Dan Herodes sepakat menganggap Yesus adalah Yohanes yang sudah mati setelah dipenggal kepalanya oleh Herodes itu sendiri. Nah, Herodes kemudian mengingat dan mengenang Yohanes, sosok yang sebenarnya sangat dikasihinya dan disegani oleh Herodes di dalam ayat 20. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya dan ia senang mendengarkan dia. Itu Herodes kepada Yohanes. Tetapi permasalahan itu muncul ketika Herodes berulang tahun, Bapak Ibu. Kemudian ia berkata kepada anak dari Herodias dan juga anak dari Herodes itu sendiri, dan mungkin anak dari Filipus, antara hubungan Filipus dan juga Herodias.
Herodes memberikan perkataan yang membuat anaknya itu bangga dan senang. Di hari ulang tahunku, aku bersumpah akan memberikan apapun untuk kamu. Kemudian anak itu bertanya dengan polos kepada ibunya yang sedang dendam dengan sosok Yohanes. Herodias memiliki hati yang penuh dengan dendam kepada orang lain, maka melalui anaknya yang sedang menari dalam acara ulang tahun tersebut, Herodias meminta kepala Yohanes untuk ditaruh di atas nampan. Sudah itu tok, tidak mau minta yang lain-lain. Karena hal itu yang menyukakan hati Herodias. Dan benar, kemudian anak itu berlari kepada Herodes dan meminta kepala Yohanes ditaruh di atas nampan. Saat itu juga, sekarang juga. Bapak Ibu dan Saudara, dari sini Herodes diperhadapkan dengan pilihan yang sulit, sangat sulit. Di dalam pikiran dan hati Herodes, kedua serigala ini sedang bertengkar, sedang beradu dengan hebat. Di dalam ayat ke-26 dikatakan di situ, Bapak Ibu dan Saudara. Lalu sangat sedihlah hati raja, sangat sedih hati Herodes. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Gengsi. Loh, saya sudah berkata seperti ini, saya raja loh, disegani oleh bawahan-bawahan saya. Kok saya menarik perkataan saya sendiri? Karena gengsi itu tadi, akhirnya serigala yang jahatlah yang diberi makan oleh Herodes. Serigala yang jahat itu menang di dalam hati dan pikiran Herodes. Saat itu juga kepala Yohanes Pembaptis yang masih segar dibawa di dalam pesta yang luar biasa itu, pesta perjamuan, dan puaslah hati Herodias. Kejahatan menang, kuasa iblis menang. Iblis sudah berhasil memengaruhi pasutri, keluarga Herodes dan Herodias. Bapak Ibu dan Saudara, ini adalah cerita yang menarik, Bapak Ibu. Menjadi sosok yang baik atau menjadi sosok yang buruk, semua ada di dalam pilihan kita sebagai manusia. Kehendak siapa toh yang akan kita pilih di dalam kita memilih ketika kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Di dalam konteks pandemi sekarang ini, Bapak Ibu dan Saudara, manusia, kita semua orang percaya dan gereja saat ini masih diperhadapkan dengan pilihan-pilihan di tengah kondisi dan situasi yang sulit ini. Kita harus memilih. Apakah kita harus menjaga pola hidup yang sehat? Atau kita sak-sakai saja? Apakah kita mau pakai masker kemanapun kita pergi ataupun tidak? Pilihan. Apakah kita memilih untuk berani berkerumun atau tidak? Apakah kita mau untuk menghindari pusat-pusat keramaian atau tidak? Apakah gereja tetap mengadakan ibadah tatap muka dengan 4 kali jam ibadah atau 1 saja cukup? Ini pilihan juga. Kemudian tidak ada tatap muka, online semuanya. Apakah gereja mendukung program pemerintah ataupun gereja memilih untuk tidak terlalu mendukung program pemerintah dengan tetap mengadakan ibadah tatap muka? Apakah kita sebagai orang percaya di tengah masa pandemi, apakah gereja di tengah masa pandemi mau menyerah dengan keadaan atau tetap survive dengan tetap berkarya demi nama Tuhan Yesus? Kita harus memilih. Dan kehendak siapa sebagai dasar pilihan kita. Ini juga penting. Ketika kita memilih, itu atas kehendak siapa? Bapak Ibu dan Saudara, bagi orang percaya ukuran hidup kita itu bukan kehendak manusiawi kita, tetapi kehendak Bapa yang ada di surga. Ingat peristiwa Tuhan Yesus dalam perjamuan terakhirnya. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati. Yesus berkata seperti itu. Bapa,
kalau cawan ini boleh berlalu, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Pada malam itu Yesus diperhadapkan dengan situasi yang sulit sekali, di luar batas kemampuan manusia. Yesus harus memilih hal yang sulit, melarikan diri sebelum ditangkap oleh Romawi, atau memilih tetap melanjutkan karya keselamatan Bapa yang ada di surga, tetapi harus menderita sedemikian rupa. Ini semua soal kehendak Bapa, bukan perasaan pribadi. Yesus memilih untuk melakukan kehendak Bapa. Tapi Pak Pendeta, sakit hati saya loh Pak Pendeta. Perasaan saya ini sudah diinjak-injak oleh suami saya. Saya tidak kuat lagi, saya tidak kuat. Pokoknya saya mau cerai saja, biarlah keluarga saya berantakan. Habis gimana Mas Pendeta? Lowong saya itu merasa diterima dengan dia. Saya merasa diperhatikan sama dia. Saya merasa nyaman dibanding dengan suami, dengan istri saya. Ya sudah, karena saya suka ya saya selingkuh saja. Saya bosan Pak, saya frustasi Pak dengan pandemi ini. Ya sudah, saya lari kepada narkoba, kepada sabu-sabu. Kondisi ekonomi sekarang ini Pak, memilih saya supaya saya dapat mencuri. Saya mau korupsi karena saya takut Pak kekurangan. Bagaimana dengan istri dan anak saya nanti? Bapak Ibu dan Saudara, mungkin kita diperhadapkan dengan situasi yang seperti itu. Kita diperhadapkan dengan situasi yang mengharuskan kita memilih. Perasaan sering membuat kita mengambil keputusan-keputusan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sekali lagi, perasaan kita terkadang membuat kita mengambil keputusan-keputusan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi selama kita berpegang kepada kehendak Tuhan, kita dapat berkata, langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan dan kehendak Allah tetap aku pertahankan dalam hidupku. Bagaimanapun situasinya, bagaimanapun kondisinya, saya setia kepada kehendak Bapa yang ada di sorga. Biarlah hidup kita senantiasa mengusahakan kehendak Bapa, Bapak Ibu. Sekali lagi, biarlah hidup panjenengan sebagai orang tua, hidup panjenengan sebagai anak, sebagai menantu, sebagai karyawan, sebagai pekerja, sebagai majelis gereja, dan sebagai pendeta, dan siapapun kita, biarlah hidup kita semuanya mengusahakan kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Bukan kehendak hati yang terkadang menyesatkan hidup kita. Bagaimana kita memperoleh atau kita memahami kehendak Bapa? Ya rajin berdoa, kemudian baca Alkitab, saat teduh, memiliki waktu khusus untuk Tuhan, hal-hal sederhana, hal-hal dasar, tetapi ketika kita melakukan dengan setia, Tuhan akan membuat besar untuk panjenengan semua. Dan semua ini menuntun kita untuk memahami kehendak Tuhan yang ada di surga adalah rancangan yang bukan menuju kepada kecelakaan, tetapi kepada damai sejahtera. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus yang setia. Bagaimanapun kondisi dan situasi, tetap setia. Apa kata Tuhan, kita usahakan untuk melakukan hal tersebut. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan keluarga dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan melimpahkan kesehatan, perlindungan, dan kecukupan untuk Bapak Ibu semua, terkhusus di dalam masa pandemi ini. Dan kita saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya kita senantiasa diberikan kesatuan hati untuk melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua, dimanapun Bapak Ibu berada. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak.
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita memperbarui iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, dalam ibadah ini kita telah mengumpulkan persembahan sebagai ucap syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan menyapa kita dari Roma pasal 11 ayat 36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita pujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 287A, bait 1 dan 2. Sekarang beri syukur. Jemaat dimohon untuk berdiri. Akan persembahkan persembahan kita di dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan, kami mengucapkan terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menghaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas berkat Tuhan, atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalamnya, yang telah mempersembahkan. Tuhan berikan kecukupan di dalam kehidupannya. Tuhan berkati persembahan yang telah terkumpul, sehingga akan boleh mencukupkan kebutuhan gereja-Mu Joyo Dininggratan ini. Tuhan,
kami mendoakan saudara-saudara kami yang terpanggil untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kebijaksanaan sehingga boleh mengelola dengan sepenuh tanggung jawab. Tuhan, kami mengucap syukur ibadah pada saat ini boleh berlangsung dengan baik. Bila sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami akan melakukan aktivitas yang ada. Kiranya Tuhan tetap memberkati kami melalui hari-hari pemberian Tuhan. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami, kekurangan kami dan keterbatasan kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita beribadah secara nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang dapat memilih untuk setia kepada kehendak Tuhan yang ada di sorga. Dan marilah kita bernyanyi, Maju Laskar Kristus. Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan datang, Rajamu sendiri, jalan di Bapak, Ibu, dan Saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kuasa duniawi timbul dan gelap, tapi gereja Kristus takkan terbang.
Saat